Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti memiliki ukuran. Segala sesuatu yang ada di dunia diukur berdasarkan takaran atau standar-standar ukuran tertentu. Sejak seseorang dilahirkan, ada ukuran minimum. Berapa usia kandungan yang ideal, berapa ukuran berat badan bayi yang ideal untuk menentukan apakah kondisi medis seorang bayi itu dinyatakan cukup ideal atau tidak. Ada ukurannya. Ketika seseorang bersekolah, dia kembali diperhadapkan dengan ukuran. Ada ukuran minimum nilai untuk menentukan apakah dia layak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya ataukah tidak, atau belum. Dan ini terus-menerus berlanjut, saudara. Bahkan ketika seseorang meninggal, masih ada ukuran pencapaian hidup yang seringkali menentukan dia akan dikenang sebagai orang yang berhasil atau tidak selama ia menjalani kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan leksionari hari ini dari 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 40, kita berjumpa dengan kasus jemaat Korintus yang sangat menarik untuk direfleksikan pada hari ini. Korintus adalah kota yang sangat kaya raya pada waktu itu. Dia adalah sebuah pusat perdagangan yang maju dan menjadi sebuah kota industri yang besar sekali. Tetapi sayangnya, saudara, Korintus terkenal dengan percabulan dan hawa nafsunya. Ini menjadi salah satu problem dari gereja di Korintus di dalam surat penggembalaan yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Bahkan kalau Anda mengingat, Rasul Paulus satu kali pernah menyebutkan bahwa percabulan yang terjadi di Korintus ini itu bahkan tidak ada di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, katanya. Dengan kata lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah saja tidak punya kasus percabulan seperti yang ada, yang terjadi di dalam konteks jemaat di Korintus ini. Maka tidak heran, saudara, kalau nada dari ajaran-ajaran Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini memang sangat keras sekali. Dikatakan bahwa orang yang beristri harus berlaku seolah-olah dia tidak beristri. Orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang yang bergembira harus berlaku seolah-olah dia tidak bergembira. Orang-orang yang membeli harus berlaku seolah-olah dia tidak memiliki, dan lain sebagainya. Sebuah nasihat yang sangat radikal, terdengar sangat keras sekali. Pertanyaannya, mengapa demikian? Tentu jawabannya bukan karena Rasul Paulus membenci orang yang menikah, bukan karena Rasul Paulus membenci pernikahan, bukan. Bukan karena dia tidak senang melihat orang yang berbahagia, bukan karena dia iri melihat orang yang memiliki sesuatu, tidak. Tetapi poinnya, saudara, Paulus ingin menekankan bahwa ukuran hidup orang percaya adalah pada hati Tuhan yang disenangkan. Ukuran hidup orang percaya bukanlah pada dirinya sendiri dan hasratnya atau nafsu duniawinya. Maka orang yang menikah sekalipun, tetapi ketika dia menikah dengan ukuran untuk memuaskan nafsu badaninya semata-mata, nafsu lahiriahnya semata-mata, maka sebetulnya dia tidak memenuhi tujuan dari pernikahan yang kudus itu sendiri. Ketika ukurannya keliru, ketika takarannya keliru, ketika apa yang mau kita tuju dilandaskan pada sebuah motivasi yang keliru, maka semuanya akan menjadi salah. Saudara, mari kita menghayati pesan ini. Apa yang ada pada kita hari ini sesungguhnya disediakan Allah untuk memenuhi ukurannya, ukuran-ukuran Allah di dalam hidup kita, yaitu rasa cukup, yaitu bekerja,
yaitu berbagi dan hidup di dalam semangat saling mencukupkan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah hidup dengan ukuran hidup yang benar? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan takaran yang Allah inginkan dalam hidup kita? Selamat merefleksikannya. Salam.